Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kita berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita membaca di dalam Bilangan pasal 11 ayat 1-3. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Peristiwa ini terjadi dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Ketika mereka berjalan keluar dari Mesir menuju kepada tanah perjanjian. 3 bulan setelah mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel tiba di Sinai, dan kemudian mereka berkemah di sana, di gurun Sinai, di kaki gunung Sinai. Mereka berkemah di sana kira-kira hampir selama 2 tahun. Dan selama masa itu Tuhan memberikan banyak peraturan, banyak hukum kepada umatnya. Tuhan memberikan 10 perintah Allah kepada mereka. Tuhan juga memberikan peraturan-peraturan supaya mereka siap untuk hidup sebagai bangsa yang berdisiplin, sebagai sebuah bangsa yang teratur. Tuhan juga memberikan banyak peraturan yang terkait dengan ibadah dan persembahan umat Israel kepada Tuhan. Semua itu dicatat mulai dari Keluaran pasal 19 sampai dengan Bilangan pasal 10. Dan bukan hanya peraturan, bukan hanya hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan juga mengikat perjanjian dengan umatnya. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 19 ayat 5-6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Itu adalah firman Tuhan yang disampaikan melalui Musa bagi orang Israel, bahwa apabila orang Israel taat kepada Tuhan, berpegang kepada perjanjian Tuhan, maka mereka akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Mereka akan menjadi kerajaan imam. Mereka akan menjadi bangsa yang kudus. Di Sinai Tuhan memberikan peraturan-peraturan. Tuhan memberikan hukum-hukumnya. Dan Tuhan mengikat perjanjian dengan umatnya. Setelah hampir 2 tahun mereka berkemah di sana, maka dalam Bilangan pasal 10 dicatat bahwa mereka membongkar kemah mereka untuk kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Dan seharusnya mereka akan menjalani perjalanan ini dengan antusias, karena mereka semakin dekat kepada tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Tanah perjanjian itu firman Tuhan berkata, berlimpah susu dan madunya. Ada hal yang baik yang tersedia di depan mereka yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi mereka. Tetapi kita lihat di Bilangan pasal 11 di ayat yang pertama, tidak lama sesudah mereka melanjutkan perjalanannya dari Sinai, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka menggerutu, mereka protes, mereka komplain dengan keadaan mereka. Memang tidak dijelaskan secara spesifik apa yang menyebabkan mereka bersungut-sungut. Mungkin karena situasi padang gurun yang tidak nyaman, situasi iklim cuaca yang tidak bersahabat, mungkin juga karena perjalanan yang melelahkan, atau mungkin karena makanan yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Tetapi yang jelas mereka mengalami hal-hal yang tidak nyaman dalam perjalanan di padang gurun itu. Itu sebabnya mereka kemudian bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka menggerutu. Padahal seharusnya mereka jalani perjalanan itu dengan antusias. Mereka menerima janji Tuhan. Mereka semakin dekat dengan tanah perjanjian. Dan seharusnya mereka semakin bersemangat menjalani perjalanan itu. Dan bukan hanya itu, mereka juga telah melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan menimpakan tulah kepada orang-orang Mesir, sehingga kemudian Fir'aun mengizinkan orang Israel untuk pergi dari Mesir. Ketika mereka berada pada posisi terdesak di tepi Laut Teberau, Tuhan membuat mujizat, Tuhan membelah Laut Teberau, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang dan mereka terbebas
dari kejaran tentara Mesir. Ada banyak hal yang telah dilakukan oleh Tuhan. Ada banyak hal yang telah dikerjakan oleh Tuhan, yang membuktikan bahwa Tuhan mengasihi mereka, yang membuktikan bahwa mereka adalah umat kesayangan Tuhan, dan ada janji Tuhan di depan mereka. Tetapi ketika mereka mengalami hal-hal yang tidak nyaman dalam perjalanan itu, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, mereka menggerutu kepada Tuhan. Kadangkala kita juga melakukan hal yang sama. Tuhan telah menyediakan banyak hal yang baik bagi kita. Tuhan mempunyai rancangan yang baik bagi kita. Tuhan telah menyediakan hal-hal yang besar di depan bagi kita. Tetapi kadangkala ketika kita menghadapi hal-hal yang kurang menyenangkan, kita mulai bersungut-sungut. Tuhan memberikan visi kepada kita mungkin dalam pekerjaan kita, dalam karir kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Tetapi dalam perjalanan kita untuk mewujudkan visi itu, kadangkala kita harus melalui padang gurun. Kita harus melalui perjuangan dan situasi yang tidak nyaman. Dan kadangkala pada saat seperti itu, kita mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita mulai protes, kita mulai menggerutu. Karena kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Bersungut-sungut tidak sama dengan menyampaikan keluhan kita kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan kita, bahkan Tuhan bersedia menampung semua keluh kesah kita. Mazmur 56 ayat 9, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Tuhan mau menampung air mata kita. Tuhan mau menampung kesedihan kita. Di dalam Matius 11 ayat 28 Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus bahkan mengundang orang-orang yang letih lesu dalam perjalanan hidupnya, orang-orang yang berbeban berat, orang-orang yang mengalami banyak hal yang berat di dalam hidupnya. Mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berjanji untuk memberi kelegaan kepada mereka. Kita boleh menyampaikan beban-beban kita kepada Tuhan. Bahkan kita boleh mencurahkan air mata kita kepada Tuhan, dan Dia berjanji untuk memberi kelegaan kepada kita. Tetapi hal itu berbeda dengan apabila kita bersungut-sungut, apabila kita menggerutu. Kita perlu menyadari bahwa padang gurun bukanlah akhir dari perjalanan kita. Padang gurun hanyalah sebuah periode atau sebuah fase yang mungkin harus kita lewati, yang mungkin harus kita lalui di dalam perjalanan kehidupan kita. Ada dua hal yang perlu kita ingat ketika kita sedang mengalami perjuangan, ketika kita sedang berjalan di padang gurun dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi kita. Kita yang terutama memiliki jaminan keselamatan. Kita akan hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Itu adalah tanah perjanjian kita yang sejati. Karena kita telah ditebus oleh Kristus, kita telah diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Tetapi juga dalam kehidupan yang sekarang, Tuhan menjanjikan masa depan yang baik bagi kita. Tuhan merencanakan, Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera bagi masa depan kita, dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan menyediakan hal-hal yang besar bagi kita, hal-hal yang indah bagi masa depan kita. Oleh karena itu, walaupun mungkin kita sedang berada di padang gurun, dengan mengingat dan menyadari bahwa Tuhan telah menyediakan hal-hal yang besar, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik bagi masa depan kita, maka seharusnya kita bisa menjalani hidup kita dengan antusias. Kita perlu menguatkan hati kita ketika kita harus berjuang dalam hidup ini, karena kita tahu bahwa Tuhan telah menyediakan masa depan yang baik bagi kita. Hal yang kedua yang perlu kita ingat adalah bahwa walaupun kita mungkin sedang berada di padang gurun, tetapi Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan memelihara umat-Nya. Tuhan memelihara bangsa Israel. Tuhan menuntun perjalanan mereka dengan tiang awan dan tiang api, sehingga mereka tidak tersesat, sehingga mereka tahu kemana mereka harus berjalan, kemana mereka harus melangkah. Kita pun dalam perjalanan kita dibimbing oleh Tuhan, lewat Roh Kudus-Nya dan lewat firman-Nya, sehingga kita tidak tersesat dalam perjalanan kita. Tuhan juga memelihara bangsa Israel selama mereka berada di padang gurun. Tuhan memberikan tiang awan untuk membantu menolong bangsa Israel
menghadapi cuaca padang gurun yang sangat panas di siang hari. Tuhan juga memberikan tiang api, sehingga bangsa Israel juga dibantu untuk menghadapi cuaca yang sangat dingin di malam hari. Tuhan juga menyediakan makanan yang cukup bagi mereka. Tuhan memelihara kehidupan mereka selama mereka berjalan di padang gurun. Demikian juga kita, hidup kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Walaupun mungkin ada perjuangan yang kita hadapi, walaupun mungkin ada fase tertentu, ada periode tertentu dalam hidup kita di mana kita harus melewati padang gurun. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memelihara kita. Tuhan senantiasa membimbing kita lewat firman dan lewat Roh Kudus-Nya. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi pencobaan yang melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Walaupun kita sedang berjalan di padang gurun, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memelihara dan membimbing perjalanan kita. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, maka hal itu menimbulkan murka dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena sungut-sungut adalah merupakan ekspresi dari ketidakpercayaan kepada Tuhan. Ketika seseorang bersungut-sungut, maka seolah-olah dia sedang berkata bahwa Tuhan tidak mengasihi dia. Seseorang yang bersungut-sungut berarti di dalam hatinya ada keraguan akan kebaikan Tuhan, keraguan akan kasih Tuhan. Ketika seseorang sedang bersungut-sungut, menunjukkan bahwa dia sedang tidak percaya dan tidak beriman kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan murka kepada bangsa Israel ketika mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita bisa baca dalam Bilangan pasal 11, mulai ayat 1b sampai ayat 2. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka, dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan. Maka padamlah api itu. Tuhan murka kepada bangsa Israel, dan kemudian api menyala di perkemahan mereka. Tidak dicatat dan tidak ditulis di sini bahwa api itu menghanguskan orang Israel atau membakar habis seluruh perkemahan mereka. Api itu hanya menyala di tepi perkemahan, di perimeter, di tepi-tepi luar dari perkemahan itu. Dan mungkin ini merupakan sebuah peringatan dari Tuhan bahwa Tuhan tidak berkenan terhadap apa yang mereka lakukan. Tuhan tidak berkenan dan Tuhan murka terhadap sungut-sungut dari bangsa Israel. Tapi ketika bangsa Israel berteriak kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Firman Tuhan hari ini mungkin juga merupakan peringatan bagi kita. Mungkin kita kadangkala atau bahkan mungkin seringkali ketika menghadapi ketidaknyamanan dalam hidup, ketika menghadapi perjuangan dalam hidup, maka kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Ketika kita untuk beberapa waktu harus melewati padang gurun, kita mungkin protes kepada Tuhan atau menggerutu dalam hati kita. Dan kiranya firman Tuhan hari ini menjadi peringatan juga bagi kita bahwa Tuhan tidak berkenan kepada sikap yang semacam itu. Kita perlu mengingat kembali, seperti yang tadi sudah kita dengar, padang gurun bukanlah akhir dari perjalanan kita. Padang gurun hanyalah sebuah fase atau sebuah periode tertentu dalam kehidupan kita yang mungkin harus kita jalani, yang mungkin harus kita lewati. Dan apabila mungkin saat ini kita sedang berada di padang gurun, kita sedang berjalan di padang gurun, kita perlu mengingat dua hal. Yang pertama, bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi kita. Tuhan menyediakan masa depan yang indah bagi kita. Yang terutama adalah kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Itu adalah tanah perjanjian kita yang sejati. Tetapi juga dalam hidup kita yang sekarang, Tuhan menjanjikan masa depan yang baik. Tuhan telah menyiapkan dan menyediakan hal-hal yang besar bagi kita. Tuhan telah menyediakan hal-hal yang indah bagi kita. Oleh karena itu, walaupun mungkin kita sedang berada dan berjalan di padang gurun, tetaplah menjalani hidup dengan antusias. Kuatkanlah hati kita, tetaplah berjalan dengan iman, karena Tuhan telah menyediakan masa depan yang baik bagi kita. Dan yang kedua, kita perlu mengingat dan menyadari bahwa Tuhan tetap memelihara,
walaupun kita sedang melewati padang gurun. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan membimbing perjalanan hidup kita lewat Roh Kudus dan lewat firman-Nya. Dan juga Tuhan senantiasa memelihara, mencukupi semua apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa memelihara kita ketika kita sedang berjuang dan melewati padang gurun dalam perjalanan hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini memberi kekuatan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ampunilah kami kalau kadangkala kami bersungut-sungut dan menggerutu ketika kami menghadapi hal-hal yang kurang nyaman dalam hidup kami. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau telah menyediakan masa depan yang baik bagi kami. Engkau telah menyediakan hal-hal yang besar bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan juga Engkau senantiasa memelihara kami ketika kami harus berjalan di padang gurun, ketika kami harus menghadapi perjuangan dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dalam setiap masalah dan pergumulan mereka. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau pasti akan membawa kami kepada kemenangan. Engkau pasti akan senantiasa memelihara kami. Dan Engkau senantiasa mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
hamba yang gelap. Kami tahu kami tidak takut bahaya, karena Engkau Tuhan beserta dengan kami. Dan dari hati kami katakan kepadamu Tuhan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kebaikan-Mu tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Kami katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku, ku bersyukur.